Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber kegiatan sore hari ini, Bapak Tommy Parnando, serta hadirin peserta yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menimba ilmu secara virtual dari narasumber yang tentunya sangat luar biasa pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengikuti kegiatan seri berbagi virtual sharing. Maka izinkan saya, Iyut Rizky, selaku MC pada kegiatan hari ini untuk membacakan susunan acara. Adapun susunan acara pada kegiatan kali ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ketentuan umum sesi dalam jaringan, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat perkenalan narasumber, yang kelima pemaparan materi oleh narasumber, yang keenam sesi foto bersama, yang ketujuh diskusi dan tanya jawab, yang ke-8 kesan dan pesan dari narasumber, dan yang ke-9 penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu pembacaan ketentuan umum sesi dalam jaringan. Ketentuan umum sesi dalam jaringan itu, pertama, pastikan gawai dan piranti yang Bapak, Ibu, serta rekan-rekan gunakan dalam kondisi daya terisi penuh. Yang kedua, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan dapat menggunakan alat penyuara telinga atau earphone agar dapat terdengar dan menyampaikan jelas saat ada tanggapan, tinjauan, atau pertanyaan. Yang ketiga, dimohon kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan menggunakan mode sunyi atau mute selama sesi berlangsung untuk menjaga kelancaran narasumber dalam menyampaikan materi. Mode sunyi dapat dinonaktifkan saat Bapak, Ibu, serta rekan-rekan hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan pada waktu yang disediakan. Yang keempat, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan dapat dimohon untuk mengaktifkan video saat berlangsungnya sesi dan foto bersama. Apabila Bapak, Ibu, serta rekan-rekan hendak melakukan aktivitas lain, seperti makan dan minum, dimohon untuk menonaktifkan video agar tidak mengganggu jalannya forum. Yang kelima, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang menggunakan gawai telepon pintar dapat mengatur visual dengan menggunakan mode landscape. Yang keenam, apabila Bapak, Ibu, serta rekan-rekan memiliki pertanyaan dapat dituliskan pada kolom percakapan. Selanjutnya, pembacaan. Sebelum memulai kegiatan pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Tema yang akan kita kaji dalam seri berbagi virtual sharing hari ini yaitu Talk About HR Career Experience. Baik, memasuki acara selanjutnya pemaparan materi yang akan dimoderatori oleh Kak Ardi, selaku relawan Ruang Belajar Akil selama 90 menit ke depan. Kepada Kak Ardi, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas Kak Iyut, kepada Kak Iyut sebagai MC pada kegiatan seri berbagi virtual sharing sore hari ini yang sudah membuka acara pada sore hari ini. Seri berbagi virtual sharing sore hari ini dengan tema Talk About HR Career Experience. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Tommy Parnando atas kesediaannya menjadi narasumber pada kegiatan seri berbagi virtual sharing sore hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan seri berbagi virtual sharing sore hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lulut Ari Putra, sebagai moderator yang akan memandu sesi diskusi pada kegiatan sore hari ini. Sebelum memulai memaparkan materi yang akan dipandu oleh Pak Tommy Parnando, teman-teman bisa mengetikkan kata siap di room chat terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sebelum pemaparan materi yang akan dipandu oleh Pak Tommy Parnando, Pak Tommy Parnando merupakan sebagai Head
HR Project and Business Improvement at PT Freeport Indonesia. Pak Tommy Parnando, apakah bagaimana kabarnya Pak pada sore hari ini? Baik Mas, Alhamdulillah sehat. Mas Ardi bisa dengar saya? Halo? Halo? Mas Ardi nggak dengar suara saya? Baik. Baik, mungkin bisa Pak jaringan bisa Pak. Dan apakah Pak Tommy sudah siap untuk membagikan materi pada sore hari ini? Siap, siap. Oke, baik. Kepada Pak Tommy, saya persilahkan untuk memaparkan materi. Terima kasih Pak Tommy. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua di RBA dan para relawan ya. Disebutnya apa? Yang hadir ini relawan atau disebutnya apa teman-teman? Relawan magang, Pak. Relawan magang, oke. Iya. Hari ini saya mau sharing tentang fungsi dan perannya HR dan bagaimana bekerja di fungsi HR di sebuah perusahaan. Saya berasumsi teman-teman karena relawan magang adalah mahasiswa harusnya nggak punya masalah dengan bahasa Inggris ya. Ada video yang saya pengen putarkan untuk pengantar kita supaya teman-teman bisa dapat gambarannya lebih utuh. Sekarang terlihat nggak screen saya? Halo? Belum terlihat, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke, kalau sekarang? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sebentar, tes suara dulu. Ini kalau saya putar terdengar nggak? Nggak terdengar, Pak. Kedengaran nggak audionya? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Bentar. Share sound, optimize for video clip. Oke, harusnya ini sudah bisa. Teman-teman sudah bisa lihat? Belum, Pak. Belum. Ini kenapa ada feedback-nya ya? Oh, karena kalian deket-deketan duduknya ya? Oke, kita coba lagi ya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, nah. Play a Kalau ini pivotal role kedengaran in how nggak successful Sudah audionya? Pak, sudah terdengar Oke, Pak untuk kita audionya. nonton dulu ya. an organization is, and good human resource management is essential for businesses of all sizes. Hi, I'm Eric from AIHR, and in this video you'll learn what human resource management, or HRM, is, how it originated during the two world wars, its key activities, how successful HR professionals make an impact on their business, and some trends that we're seeing right now. However, before we start, smash that like button and make sure to subscribe so you don't miss out on any valuable HR insights. Poin-poin utamanya tolong dicatat ya teman-teman. Biar nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Before we get into HRM activities, let's start with a definition. Human resource management is the management of people to help them perform to the best of their abilities and, as a result, achieve better performance for the organization. This is summarized in a great quote by Stephen Covey. An empowered organization is one in which individuals have knowledge, skills, desires and opportunities to personally succeed in a way that leads to collective organizational success. A human resource is an individual employee, and human resources is what we call the set of people who make up the workforce in an organization. Another common term you might hear is human capital.
This refers to the economic value of an employee's experience and skills. Human capital was introduced into the mainstream in 1928 when the English economist Arthur Cecil Pigou wrote that organizations can invest in material capital, which are buildings and tools and machines, as well as in human capital. We now know that investing in human capital pays off. Organizations with employees who have relevant knowledge, skills and experiences are more successful than organizations that don't. Organizations are also more successful if they're able to hire the right people, successfully onboard them, fairly reward them, and continuously optimize their performance. The realization that human capital increases the success of organizations led to the creation of the modern HR department, which in turn is in charge of human resource management. How did HRM get to where it is now? Let's take a look at a brief history so you can get a better idea of why we do what we do in HRM today. HRM started as personnel management, which became relevant during the two world wars. The wars had a tremendous impact on the way we worked. Since most young men were drafted into the army, women started to participate in work, serving in the armed forces or working in factory jobs. Because some men were afraid that this would cause women to lose their femininity, some factories gave female employees lessons in how to apply makeup. I bet you didn't think that that was ever part of an HR job description. During the World Wars, organizations also introduced assessments like IQ testing to predict performance and implemented an increasing number of social policies. Personnel management during and after the wars was focused on compliance and creating work efficiency. In the decades that followed, personnel management became increasingly important and became involved in everything related to staffing, from hiring and firing to administrating benefits, collective bargaining and determining salaries. In the mid-80s, the term human resource management was introduced as a way for the organization to implement policies that would make the organization more successful. While personnel management focused on creating efficiencies, HRM promised to go beyond that and actually make an impact on the business. This move was reinforced by a growing amount of research that found that investments in HRM practices, like proper training and competitive compensation for employees, would increase the organization's financial performance. The consequence of this was that HRM became less administrative and instead worked alongside line managers. Day-to-day people management became part of the manager's role, while HR started to integrate with the business and focus on strategic people issues like talent acquisition, compensation and retention. Leading organizations would implement HR policies that were collaborative and that were aligned with the organization's goals. Citibank appointed the HR director to the corporate board, and in other companies like Hewlett-Packard and WH Smith, the group HR director became fully involved in formulating corporate strategy. This integration of HRM with business strategy was called strategic human resource management. That brings us to today, where HRM has evolved into one of the cornerstones of the modern organization. Good people practices can make an organization many times more successful than its competitors, meaning that HRM occupies a strategic spot in an organization's business model. And just as a reminder, if you're enjoying this video so far, you know what to do. So what exactly is involved in human resource management? HRM actually encompasses a long list of activities. I won't give you the whole list, but let's dive into 7 of the most important HRM activities before I explain what some of them have to do with hygiene. The first HRM activity is recruitment and selection. This is the most visible element of HR. I think we all clearly remember our first job interview. The goal here is to recruit new employees and select the best ones to come and work for the organization. You might be quite familiar with the most common selection methods like interviews, assessments, reference checks and work tests. Performance management is another key activity. The goal here is to help boost people's performance so that the organization can reach its goals. This happens through feedback and performance reviews. Another key aspect of managing performance is succession planning. The goal here is to build a talent pipeline so that when strategic roles open up, there is talent waiting to take them on. Then there's culture management. HR has a responsibility to build a culture that helps the organization reach
its goals. A governmental organization that's over a century old may have a very different company culture compared to a technology startup. Different organizational cultures attract different people, and cultivating an organization's culture is a way to build a competitive advantage. Another important HR activity is learning and development. Its purpose is to help an employee build skills that are needed to perform today and in the future. Many organizations have a dedicated L&D budget. This budget can be used for training courses, coaching, attending conferences, and other development activities. A difficult challenge for HRM is to distribute a limited learning budget to all employees. This requires tough choices. The HRM activity that makes employees' ears perk up is compensation and benefits. Comp and Ben is about rewarding employees fairly through direct pay and benefits. Benefits include healthcare, pension, holidays, daycare for children, a company car, laptop and other equipment, and so on. Creating an enticing package for employees will help keep them motivated and keep them with the organization. Where Comp and Ben is about keeping individuals happy, employee relations management is about keeping employee groups happy. Employees and employee representation groups are key constituents of the organization, and so they need to be effectively managed. This includes engaging in collective bargaining and interacting with labor unions and work councils. On the more technical side of HRM is information and analytics, which involves managing HR technology and people data. Most HR data is stored in a Human Resource Information System, or HRIS. I'm sure you're familiar with yours if you work in HR, and I'm very sure you have a love-hate relationship with it. These systems often include an applicant tracking system to track applicants, a learning management system, a performance management system, as well as tools for automation and dashboard functionalities that provide insights into HR data and KPIs. HR data management involves gathering high-quality data that can be accessed by HR professionals using HR dashboards. This helps them to become more data-driven and create more strategic impact. There are many other tasks and activities that HR does. Let me know in the comments down below which ones I didn't mention. One of the difficulties of human resource management is that it is often seen as administrative and non-strategic work, the way it was in the 60s, 70s and 80s. This leads to a major challenge. HR professionals are not included in strategic decision making. In other words, HR lacks a seat at the boardroom table. This means that the people aspect of business decisions is not always fully considered when companies make big company-wide decisions. One of the reasons this is happening is that HR professionals spend too much time on non-strategic activities. Let me explain this. HRM activities are categorized into two groups. These are hygiene factors and strategic differentiators. Hygiene factors are maintenance factors that should be performed at a minimum level. Just like personal hygiene, people won't notice when you smell fresh and brush your teeth, but they will notice when you forgot to take a shower. Many HR activities follow a similar rule. If HR doesn't know how many people are working in the organization today, how many people left the organization last year, or fails to keep a labor union happy, people will notice. However, if HR does all of these tasks properly and on time, it is not really noticeable, but it keeps people satisfied. Traditionally, HR has focused on a lot of these hygiene factors, pigeonholing itself into an administrative role rather than a strategic one. Strategic differentiators, on the other hand, are factors that help HR build a competitive advantage for the organization. For example, an organizational culture that is optimized for performance, a selection process that helps to select only the best of the best, or an onboarding process that makes sure that people are up to speed as soon as possible. They are all ways for HR to differentiate itself and make a strategic impact on the organization. A mostly administrative HR department focuses on hygiene factors. However, a strategic HR department is able to both take care of these hygiene factors while also creating a number of strategic differentiators that help boost organizational performance. HR organizations that are able to do this help their organization be more successful. Oke. Jadi, apa pertanyaannya?
Apa fungsinya HR? Teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Ada yang nangkap nggak? Ada yang nyatet nggak? Jadi kerjaannya HR itu apa? Kalau nggak mau bicara, boleh tulis di chat. Tapi lebih bagus kalau ada yang mau sharing. Ayo, dimulai dari apa sih fungsinya HR itu dimulai dari apa? Mohon maaf Bapak, bisa minta tolong diulangi lagi videonya. Karena tadi banyak yang baru, Banyak yang baru gabung ya. mohon maaf Bapak, videonya apa boleh diulang lagi ke? Oke. Iya, Nggak, gini aja. Saya mau ambil gambar ini saja. Nanti kita diskusi sambil jalan ya. Ini saya tampilkan. baik Pak. Saya tampilkan gambarnya. Nah, bentar ya. Oke. Ini kira-kira 7 fungsi dasar di Human Resource Management. Jadi manajemen SDM. Sumber daya manusia. Recruitment, performance, learning, succession, compensation, permission system, data analytics. Kita mulai dari rekrutmen. Rekrutmen itu apa ya yang teman-teman pahami? Itu yang paling pertama teman-teman berinteraksi dengan perusahaan itu di proses rekrutmen. Apa itu? Apa yang teman-teman pahami tentang rekrutmen and selection? Izin menanggapi, Pak. Monggo, langsung aja, nggak usah izin. Yang saya tahu untuk rekrutmen itu pencarian orang untuk mengisi suatu posisi, Pak. Oke, tepat. Ini panggilannya Khairul apa Husni? Khairul aja. Khairul. Khairul aja, Pak. Oke. Berarti tugas pertamanya human resource itu adalah melakukan recruitment and selection. Kira-kira Khairul tahu nggak dasarnya kita merekrut apa? Jadi kalau Khairul saya minta, Khairul bantu saya dong rekrut karyawan baru. Kalau gitu apa yang Khairul butuhkan? Kebutuhan untuk sumber daya yang dimaksud dalam posisi yang kosong gitu sih, Pak. Misalkan bagian keuangan ada satu posisi yang sangat dibutuhkan karena untuk misalkan menghandle satu orang tidak cukup, jadi butuh 2 orang gitu, Pak. Oke, kalau Khairul mau rekrut orang, yang orang keuangan satu lagi, Khairul butuh informasi apa? Pertama pengalaman, terus background pendidikan sebelumnya. Ya. Nah, itu 2 poin yang benar. Jadi kalau kita mau merekrut, teman-teman bayangkan kalau jadi rekruter itu adalah ada pekerjaan yang harus diisi. Berarti kan ada yang namanya job profile istilahnya. Profil pekerjaan itu apa sih? Ada di dalamnya ada job description. Pekerjaannya apa? Untuk pekerjaan ini bisa dikerjakan, berarti harus ada kualifikasi orang. Ya. Makanya disebutnya jadinya job requirement. Yang tadi yang Hairul bilang, misalnya pendidikannya harus accounting, boleh nggak dia fresh graduate, atau dia harus punya pengalaman, dia harus bisa Excel misalnya, dia harus bisa apa lagi. Itulah yang kita pakai di dalam proses rekrutmen yang disebut dengan job requirement. Nah ini kemudian kan kita publikasikan, ya kan, kita informasikan ke publik. Lalu kemudian diseleksi. Nah, proses seleksi itu apa? Dasarnya apa? Tadi, pertama proses seleksi itu yang pertama sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman melamar pekerjaan nanti, terus kemudian nggak ada responnya, berarti nggak lolos administrasi. Jadi administrasinya aja nggak lolos. Apa misalnya? Misalnya standar minimal IP 3,1 gitu. Ya. Kalau IP-nya di bawah 3,1, otomatis di-reject. Dan pekerjaan merekrut itu, mensorting itu, menseleksi itu bukan pekerjaan yang mudah. Kenapa? Contoh gini, Freeport itu lagi buka kemarin itu
hanya di smelter ya. Kalau teman-teman tahu, kan teman-teman di Malang, di Gersik itu lagi dibangun smelternya Freeport di Jawa kawasan industri JIEP ya di Gersik. Nah, kalau teman-teman masuk nih April, Juli, Isda, Raffi, Ardi masuk jadi tim rekrutmennya Freeport, itu kerjanya kurang lebih gini. Kita cuma buka lowongan 12 posisi. Tahu yang ngelamar berapa? Coba tebak. Biasanya ribuan, Pak. Nah, yang ngelamar 6.800. Posisinya cuma 12. Itu gimana mensortirnya coba? Kebayang nggak? Ya, itu pekerjaan rekrutmen. Makanya recruitment and selection gitu. Jadi harus ada mekanisme yang membantu kita untuk kalau semakin besar perusahaan maka dia semakin banyak kok sekarang Freeport pun pakai pihak ketiga gitu. Ada vendor yang kita pakai untuk melakukan sorting itu secara sistem. Gitu. Kenapa? Tadi. Jadi Khairul cuma butuh 12 yang lamar 6.000. Kalau dilihatin satu-satu kapan selesainya gitu kan? Jadi caranya gimana? Hari ini sudah ada sistem yang memungkinkan semua aplikasi itu dimasukkan, dia kemudian membacanya, mensortirnya sesuai kriteria. Dari 6.000 misalnya yang akhirnya lolos, kalau kemarin itu yang 12, sebelumnya kita buka ada yang berikutnya dibuka itu kalau nggak salah saya ada sekitar 120 posisi. Itu lebih parah lagi, 120 posisi yang ngelamar 98.000. Gitu. Itu gimana caranya coba? Jadi kalian kebayang nggak kalian bersaing kayak apa? Gitu ya, persaingannya. Dan lolos itu di mana? By system. Jadi makanya nulis CV itu penting karena nanti sistemnya akan membantu mendetek gitu kata-kata kuncinya, IP-nya berapa, jurusannya apa gitu ya. Nah, dari 98.000 itu yang kesortir cuma 2.000. 2.000 itulah kemudian baru dilihat satu-satu gitu ya. Di Freeport karyawan yang rekrut cuma 4 orang. Kebayang nggak tuh load kerjaannya? Gitu. Nah, itu satu hal ya. Udah tahu, udah paham belum proses rekrutmennya? Paham ya? Jadi HR human resource itu mulai kerjanya dari apa? Dari merekrut orang. Nah, ketika direkrut nanti ada misalnya seleksi administrasi, nanti ada tes yang harus diikuti, baik tes tes biasanya kita sebut numerik atau tes verbal atau numerik, ada tes beberapa tes, kemudian ada tes psikologi, ada interview, gitu ya. Baru terakhir medical test. Jadi cek kesehatan. Biasanya kalau udah sampai di tahap cek kesehatan itu, kalau kesehatannya teman-teman baik, itu udah lolos sebenarnya. Kecuali kondisi badannya tidak sehat. Oke, paham sampai di situ? Oke. Kalau nggak paham, okay. Pak boleh bertanya? Boleh. Harus nanya, bukan boleh. Izin ya Pak. Ya. Izin membagikan pengalaman saya ya Pak. Saya kan sebelumnya melamar magang MSIB, MBKR. Nah, itu banyak dari teman-teman saya yang melamar banyak perusahaan, terus itu nggak ada feedback gitu loh, Pak. Iya, kan kata Pak Tommy kan kalau misalnya nggak ada balasan kan berarti secara administrasi udah tidak sesuai dengan standarnya. Itu apakah tidak ada sistem yang kayak memberikan pesan otomatis gitu Pak bahwa administrasinya itu tidak sesuai dengan standar gitu? Enggak. Memang banyak perusahaan yang tidak, karena itu menghabiskan waktu, April. Freeport pun dengan jelas di lamarannya itu bilang, hanya yang lulus seleksi yang diberi informasi, diberitahu. Gitu. Tapi kalau yang sudah lulus administrasi nih, April lolos, terus April ikut tes. Nah, kalau sudah ikut tes, tidak lulus, itu pasti dikasih tahu.
Tapi yang kalau administratif enggak. Karena tadi kita buka cuma 120 misalnya, 150 posisi, yang lamar 98.000. Jadi itu menghabiskan waktu, walaupun di-create by system gitu ya. Jadi selalu biasanya perusahaan akan bilang bahwa kalau tidak ada kabar berarti kamu tidak lolos seleksi awal administratifnya. Tapi kalau kamu dikabari, jadi kalau April terus April diharapkan mengikuti, kalau di Freeport modelnya tesnya banyak yang online. Jadi diharap mengikuti tes online berikut ini dengan deadline tanggal sekian jam sekian. Nah, hasilnya nanti kan keluar. Kalau hasilnya keluar, maka itu baik lulus maupun tidak lulus itu diberitahu. Jadi ada tahapan yang memang perusahaan di awal itu nggak akan ngasih tahu gitu. Orang saya punya ponakan aja sampai nanya, karena dia apply ke Freeport, terus dia bilang lewat ibunya, Om Tommy kok nggak ada kabar? Kalau nggak ada kabar kamu nggak keterima. Walaupun omnya kerja di Freeport gitu. Karena administratif itu nggak bisa diintervensi, kan sistem ya. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya kamu asal lulus administrasi, saya bisa bantuin. Saya bisa ngasih tahu lah ini ponakan saya, coba cek gitu. Tapi kalau bahkan administrasi aja nggak lulus, saya nggak bisa apa-apa. Itu April. Ya, tapi biasanya semakin besar perusahaan karena tadi jumlah pelamarnya kan jadi puluhan ribu ya. Itu menghabiskan waktu. Makanya biasanya ada penjelasannya itu. Hanya yang lolos seleksi yang kemudian akan diberitahu. Oke, ada lagi? Ya, izin bertanya, Pak. Izin. Ya, siapa? Silakan April dulu, Pak. Oh, baik. Izin share pengalaman juga ya Pak. Saya kan dulu pas melamar magang itu kan sempat sampai di tahap saya itu sudah diwawancarai juga. Tapi setelah proses wawancara itu belum ada pengumuman keterima lolos enggaknya gitu loh Pak. Sedangkan dari perusahaannya sendiri itu masih membuka pendaftaran dan masih dalam proses rekrutmen kayak gitu. Apakah kalau misalkan memberikan pengumuman lolos enggaknya itu nunggu semuanya diseleksi sampai tahap wawancara gitu apa bagaimana Pak? Mungkin. Itu kan beda-beda perusahaan ya. Tapi bisa jadi kalau dia masih buka berarti mungkin dia mau nunggu. Gitu. Tapi harusnya kalau udah wawancara, apapun hasilnya harusnya diberitahu. Karena udah jauh sebenarnya kalau udah wawancara. Tapi kan balik lagi, masing-masing perusahaan bisa beda, punya kebijakan beda-beda. Oke, siapa lagi? Khairul? Iya Pak, Baik, izin. Pak, terima kasih. Ya. Mungkin pertanyaan sedikit sama Pak dengan April mengenai sudah sampai ini berdasar pengalaman juga Pak. Sebelum magang itu kan saya ada bekerja dan ada melamar-melamar juga. Nah itu saya sudah tahap di interview, udah ketemu HRD. Informasi HRD itu kan mengatakan 7 hari akan diinformasikan. Nah cuma mungkin saya juga kurang paham ya, apakah setelah 7 hari itu tidak ada jawaban, apakah saya boleh bertanya ke pihak HRD tersebut, Pak? Boleh. Boleh, tanya aja. Kamu boleh nanya lewat email boleh, kalau kamu punya nomor kontaknya, ditelepon. Jadi misalnya Khairul bisa bilang, saya telah mengikuti ini pada tanggal segini, gitu kan, berdasarkan proses interview yang saya ikuti, perusahaan akan memberi kabar dalam 7 hari. Dan hari ini udah hari ke-8 misalnya. Apakah saya bisa dapat informasi mengenai hasil tindak lanjut dari follow up gitu. Tanya aja nggak apa-apa. Karena saya mikir setelah hari yang ditentukan itu tidak ada kabar, saya mikirnya kalau saya misalkan tanya ke pihak perusahaan itu khawatir tidak ada etika gitu sih Pak. Jadi saya tidak berani untuk menanyakan tindak lanjutnya Pak. Nggak apa-apa, tanya aja. Kalau udah kan, kalau jelas memang dia janjikan lebih ya gitu kan setelah sekian hari gitu. Nggak apa-apa.
Oke, yang lain? Juli? Izin Raffi? bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin tanya, Pak. Tadi kan dijelasin Bapak ya kalau bahwa dalam proses administrasi itu kan dalam artian sistem Pak ya. Bagaimana kita sih ngetek sebelum kita untuk apply ke suatu perusahaan bahwa administrasi kita ini udah sesuai nih dengan sistem yang ada, itu gimana Pak ya? Atau ada tools yang untuk percobaan. Nah, kemudian yang kedua, Bapak sendiri kan HRD nih. Kalau HRD tentunya apa sih yang bisa membuat kira-kira kunci saat wawancara ataupun saat intinya saat wawancara ya, apa yang kira-kira kayak membuat HRD kayak oh ini saya ambil nih, kira-kira jawaban apa dari pelamar yang bisa membuat HRD itu kayak notice bahwa oh ini memang anak yang cocok untuk perusahaan kami gitu. Oke. Apa ada clue nggak kalau supaya administratifnya lolos? Nggak ada kan, kuncinya Juli harus tahu persyaratannya apa. Misalnya dia mensyaratkan lampirkan surat fotokopi ijazah, ya lampirkan gitu. IP minimal misalnya 2,8. Kalau IP kita di bawah 2,8 nggak usah apply, nggak usah ngelamar, pasti akan ditolak gitu. Jadi selama kita memenuhi persyaratan yang dia sebutkan, maka itu akan lolos secara administratif. Administratif itu di perusahaan yang besar itu akan dilakukan oleh sistem, di perusahaan-perusahaan kecil dilakukan oleh yang namanya satpam atau karyawan admin, bukan orang HR yang menerima lamaran terus buka. Dia cuma dikasih tahu, kamu cek pendidikannya mana, kalau minimal sarjana, IP-nya berapa, gitu kan. Terus apa dia punya ijazahnya lengkap nggak? Jadi beneran begitu. Kalau nggak lengkap dia singkirkan, gitu aja. Jadi Q-nya apa? Clue-nya atau clue-nya apa? Clue-nya adalah ya baca dengan baik persyaratan dari setiap perusahaan, kemudian lengkapi apa yang diminta. Itu satu hal. Terus yang kedua, kalau pada saat interview ada nggak yang akan membuat seorang itu jadi dipilih atau enggak? Jawabannya nggak ada, tidak bisa digeneralisir, Juli. Jadi sangat tergantung dengan pekerjaannya apa, gitu. Jadi tapi dalam banyak interview, nah ini bisa teman-teman jadikan pegangan nih. Ada salah satu teknik yang sering teknik interview yang dipakai oleh banyak perusahaan yang kita sebut dengan behavior based interview. Jadi behavior based interview itu adalah satu cara interview di mana secara teoritis kita bilang gini, kalau kita tahu perilaku orang sebelumnya, maka kita bisa prediksi perilaku dia ke depan. Gitu. Maka behavior based interview. Jadi itu dengan apa? Misalnya gini, di waktu di interview, Juli akan ditanya, Juli pernah mengalami kondisi yang sulit nggak? Gitu. Terus ketika Juli menghadapi kondisi sulit, apa yang kamu lakukan? Jadi si interviewer itu ingin melihat kamu dalam kondisi sulit pada waktu itu, sikapmu seperti apa? Gitu. Wah, saya bete banget Pak gitu. Terus saya pergi, saya tinggal aja gitu. Nah kalau kamu jawabnya begitu, maka si interviewer kemudian akan melihat bahwa kalau kamu nanti saya terima dan kamu menghadapi kondisi yang sulit, kamu akan nyerah gitu. Nah, itu yang namanya behavior based interview. Tapi kalau dia bilang, wah, sebenarnya saya nggak bisa begini, saya nggak nyerah, saya ke sini. Berarti dia punya perilaku yang misalnya nggak gampang menyerah gitu. Nah, itu akan menjadi gambaran bagi si interviewer. Oke, kalau ke depan itu akan seperti apa? Walaupun itu juga bukan sesuatu yang pasti gitu ya. Tapi kalau di interview ceritanya ya ceritakan saja bagaimana
dan apa gitu. Ada tadi hari ini saya lagi ada karena saya WFH, saya kerja sambil lihat teman-teman ngasih training gitu. Ada kerjasama dengan Dirjen Pajak, ada satu pembicaranya dari Dirjen Pajak masih muda. Terus lucu, saya tanya kenapa jadi pegawai negeri gitu. Ternyata dia jadi pegawai negeri karena diminta orang tuanya. Terus dia cerita ada yang lucu waktu dia di interview sebenarnya dia apply ke Pertamina. Nah ini kadang-kadang hal yang kayak gini kita nggak akan prediksi gitu. Orang semuanya ditanya macam-macam, dia nggak, karena dia waktu kuliah dia rajin, dia punya aktivitas positif, dia jadi penyiar radio, dia jadi MC, dia nyanyi di kawinan, jadi suaranya bagus, dia bisa nyanyi. Yang ada di waktu di interview di Pertamina, itu begitu cuma sebentar aja ditanya, kamu tahu apa tentang misalnya gas 3 kilo tahu nggak? Oke, itu apa gitu. Coba jelaskan gitu. Apa bedanya dengan yang lain? Habis itu begitu lihat CV-nya kan ternyata ini anak aktif, suka pinter nyanyi gitu. Terus yang ada gini, coba nyanyi gitu. Suruh nyanyi dia. Dan selesai nyanyi habis itu ngobrol. Udah. Bagus nih gitu. Biar bisa cocok nih buat Pak ini katanya, buat divisi ini. Jadi kamu bagus nih gitu. Dia juga bingung gitu. Ya udah interview gitu aja. Tapi dia walaupun dia lolos, dia karena dia di pegawai negeri juga keterima, akhirnya orang karena ibunya minta dia masuk jadi pegawai negeri, ya dia masuk pegawai negeri. Jadi nggak ada rumusan yang pasti bahwa kalau saya jawab begini, itu akan membuat saya lulus gitu. Nggak. Pertanyaannya pun akan sangat tergantung dengan pekerjaannya apa. Jadi pekerjaan yang sifatnya teknis dan administratif pasti pertanyaannya akan beda. Itu ya, Juli. Oke, next siapa? Ada yang menanya lagi? Izin bertanya lagi, Pak. Boleh. Silakan, Heru. Itu kan tadi kalau Bapak bilang untuk perusahaan kan ada sistem ya, Pak. Berarti kan ada CV yang harus diperbaiki pertama. Mungkin secara sistem itu bakal ngebaca ATS atau CV yang bervariasi, Pak. Terus kedua, saya itu memiliki pengalaman kurang lebih kalau terhitung untuk tahunnya hampir 7 tahun, Pak. Saya bermaksud untuk magang di RBA itu berharap untuk jam karir. Karena karir saya sebelumnya itu kayak admin gudang, purchasing, marketing, sales support, dan lain-lain. Nah, saya mau jam karir ke HR, Pak, karena pendidikan saya saat ini itu manajemen SDM. Nah, apakah menurut Bapak, apakah di tempat magang saya saat ini akan di-highlight di notice atau tidak untuk posisi HR nantinya ketika saya ingin melamar? Tergantung. Khairul meng-highlight poin itu tidak di dalam CV-nya. Jadi kalau Khairul bisa merelate, kan kita yang harus menyambungkan antara pengalaman kita dengan posisi yang kita tuju. Jadi itu yang harus dilakukan. Gimana caranya supaya setelah lolos administrasi ya, itu kemudian itu menjadi salah satu highlight point gitu di dalam CV kita bahwa ini ada hubungannya nih. Misalnya gini, dengan aktivitas di RBA saya terbiasa berkomunikasi dengan orang, dengan masyarakat. Saya biasa melakukan mendidik masyarakat untuk melakukan apa gitu. Nah, itu menjadi poin penting misalnya, dan HR kan ada pekerjaan itu. Training salah satunya kalau memang mau mengerjakan pekerjaannya HR. Jadi kalau sistem secara umum setiap perusahaan punya sistemnya sendiri-sendiri. Jadi saya nggak tahu apakah di perusahaan-perusahaan lain dia bisa mendetek sedetail apa, saya juga nggak tahu. Ya, tapi yang pasti kalau kita membuat CV,
poin yang penting itu sebenarnya bukan cuma sekedar cerita bahwa saya pernah kerja di sini. Oke, itu pekerjaannya. Tapi apa yang di-accomplish, apa sih yang berhasil Khairul lakukan gitu selama bekerja di situ. Entah itu misalnya saya bisa menyelesaikan pekerjaan reporting itu secara reguler gitu ya, tepat waktu gitu, atau saya bisa mengembangkan satu inisiatif baru. Apa yang jadi orang pengen lihat itu apa yang sudah kita berhasil lakukan. Jadi jangan cuma cerita kerjaan saya ini gitu. Kerjaan saya adalah administratif gudang. Nggak memberikan nilai informasi apapun gitu. Jadi memang kerjanya administratif gudang misalnya. Saya di gudang apa? Saya mampu menjalankan sistem keluar masuk barang dengan metode FIFO misalnya, first in first out gitu. Saya mengerti safety standar stacking untuk gudang gitu kan. Nah, itu yang perlu disampaikan gitu. Oke. Ada lagi? Pak, saya izin bertanya. Boleh. Jadi gini ya Pak, sebenarnya saya masih bingung terkait keyword di CV, apakah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu. By the way, siapa ya? Nggak muncul ininya. Iya Pak, namanya siapa? maaf, saya Mega. Oke, Mega, silakan. Ya, jadi saya masih bingung terkait keyword di CV itu apakah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu. Nah, untuk mengantisipasi CV kita terbaca di sistem itu, untuk penggunaan bahasanya itu gimana ya Pak? Apakah kalau di perusahaan besar kita harus pakai bahasa Inggris atau gimana Pak? Terima kasih. Ya, kalau perusahaannya perusahaan besar nggak apa-apa. Kalau saya cenderung bilang keywordnya pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi tidak perlu misalnya semuanya, misalnya gini, ada kata-kata, ada poin-poin di mana teman-teman bisa menjelaskannya dalam versi bahasa Inggris yang baik gitu ya. Nah, itu kalau memang perusahaannya besar, maka menulis yang dalam bahasa Inggris itu akan jauh lebih baik sebenarnya. Tetapi kalau perusahaannya bukan perusahaan yang besar, tulis bahasa Indonesia aja. Boleh nggak saya ngirimnya pakai bahasa Inggris? Ya boleh-boleh aja. Tapi saya kok cenderung kalau perusahaannya tidak besar, mending bercerita pakai bahasa Indonesia. Dan hal yang sama yang harus diceritakan sebenarnya. Yang dalam bahasa Inggris judulnya What I Have Accomplished gitu ya. Apa yang sudah berhasil saya kerjakan. Karena orang tuh pengen tahu apa yang berhasil kita kerjakan. Walaupun judulnya administratif gitu ya. Jadi saya cuma admin gitu. Admin gudang. Admin gudang itu apa? Sebenarnya dia mampu, kalau mau dibilang kalau mau jadi nilai jual, dia mampu mengendalikan, mengontrol dan mengendalikan stok barang. Itu sebenarnya yang harus diharapkan dari admin gudang. Kemampuan dia untuk mengendalikan keluar masuk barang, kemudian menjaga barang-barang itu dalam kondisi yang baik dan memastikan bahwa barang yang tersedia di dalam gudang itu sama jumlahnya dengan yang tercatat di dalam sistem. Nah, itu yang harus diceritakan. Gitu. Saya bukan yang mau diceritakan tuh, saya bikin laporan seminggu sekali ini, enggak, jangan pekerjaannya yang ditulis di dalam CV. Tapi hasil yang kamu kerjakan itu apa? Hasilnya adalah barang di dalam gudang terkendali. Jumlah barang yang di dalam gudang itu selalu sama dengan catatan di dalam sistem atau di administrasi atau di pembukuan gitu. Mampu mengontrol keluar masuk barang, memastikan bahwa yang keluar itu yang sesuai gitu kan. Jadi yang diceritakan tuh apa yang hasil pekerjaan kita, bukan apa yang kita kerjakan. Begitu, Mega. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Saya maju dulu ya. Kayaknya seru banget kalau nanya soal
rekrutmen. Fungsi HR itu banyak. Saya highlight dulu semua, habis ini teman-teman boleh tanya lagi. Setelah orang direkrut, maka kita PR berikutnya yang HR itu ini, kalau di banyak perusahaan yang judulnya masih personalia, biasanya performance management ini belum menjadi perhatian. Karena dia lebih administratif. Performance management ini bicaranya tentang kinerja. Kan kita merekrut orang, pengen orang yang terbaik, terus maunya kerjanya juga baik, gitu kan? Nah, orang yang bekerja baik ini harus ada ukurannya, harus ada penilaiannya. Jadi bahasa Indonesianya itu penilaian kinerja. Entah itu setahun sekali, entah itu setahun 2 kali, tapi itu adalah salah satu peran penting di dalam manajemen human resource. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan 2 langkah berikutnya. Kalau kinerjanya kurang baik, maka kita bisa merencanakan atau membantu karyawan ini melalui aktivitas yang namanya learning and development gitu. Ya. Jadi mereka kita bantu dengan apa? Dengan pelatihan, dilatih. Nah, kenapa dari hasil kinerja tadi itu bisa dibantu? Atau kinerjanya udah bagus, ya lebih bagus lagi. Supaya lebih bagus ya dia kemudian diberikan pelatihan dan pengembangan. Nah, selain diberikan pelatihan pengembangan yang bagus, yang kinerjanya bagus, ini namanya succession planning. Itu career development. Nah, succession planning itu kan kita punya karyawan, kalau kita punya orang-orang yang bagus, maka kita harus mikirkan ini yang bagus ini, nanti yang gantiin siapa. Nah, itulah succession planning bicara. Bagaimana kita merencanakan adanya regenerasi dari satu karyawan ke karyawan berikutnya. Basisnya apa? Basisnya adalah kinerja sama pengembangannya. Gitu. Nah, hasil setiap orang bekerja harus diberikan compensation and benefit. Ini gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya. Dan ini mempengaruhi motivasi orang bekerja. Makanya skema penggajian yang baik, skema benefit yang baik, itu akan membantu karyawan untuk bekerja lebih baik. Nah, ini salah satu juga yang membuat satu perusahaan itu menjadi lebih menarik dibandingkan perusahaan yang lain. Kenapa? Karena gajinya bagus, manfaat atau benefitnya bagus. Misalnya saya bisa cerita di Freeport gitu. Freeport ini punya kebijakan kalau kita maunya memberi gaji karyawan itu adalah di 25% lebih tinggi dari rata-rata industri. Jadi kalau industri pertambangan itu memberikan gaji untuk operator, untuk supir truk di tambang, misalnya gajinya adalah 7 juta gitu ya, misalnya. Maka Freeport bilang, kami mau gaji karyawan itu 25% di atas 7 juta. Gitu. Jadi mungkin sekitar 9,5 sampai 10 juta. Itu kebijakannya Freeport. Kenapa? Karena kita pengen orang tertarik bekerja di Freeport. Kenapa harus gajinya gede? Karena jauh, lokasinya jauh. Dan bekerja di Papua itu jauh sekali. Dan orang nggak bisa sebentar-sebentar pulang. Karena itu salah satu kebijakannya adalah memberikan kompensasi yang lebih tinggi. Jadi bahkan karyawan Freeport di level yang sama, kantor Jakarta, saya kan di kantor Jakarta, dan di site di Papua, itu gajinya lebih tinggi yang di Papua. Kenapa? Karena ya tempat kerjanya nggak lebih nyaman. Jadi untuk itu
Terputus ya? Oke, ada yang mau nanya? Halo? Halo? Suaranya Ini sedikit Bapak. putus-putus, Pak. Oke. Sebentar Bapak, ini aja ada yang bertanya melalui kolom chat Bapak. Oke. Mungkin saya bacakan ya Bapak. Ya, Izin, Raffi ya? Ya, atas nama Muhammad Raffi Isulhaq. Izin bertanya, apakah HRD dengan Oke. personalia itu sama? Jika berbeda, di manakah letak perbedaannya? Terima kasih. Ya, jadi kalau tadi mungkin Raffi mungkin videonya nggak jelas tadi atau terputus ya. Di video tadi dijelaskan. Jadi awalnya dulu sebenarnya mengurusi orang itu disebutnya personalia. Personalia lebih bersifat mengadministrasi. Jadi dia mencatat saja, kemudian membayar gaji, gitu. Kalau HRD itu makanya disebut Human Resource Development karena secara cara perusahaan jadi gini. Perusahaan kalau masih kecil biasanya dia mikirin cuma yang penting saya punya karyawan kemudian saya gaji sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dia tidak mikir perusahaan kemudian tidak berpikir bagaimana karyawan ini tambah pintar. Itu nggak mikir dia. Terus kira-kira ke depannya dia mau saya kembangkan jadi apa? Itu nggak dipikirin. Karirnya seperti apa? Nah, personalia cenderung berfungsi mengadministrasi administrasi kekaryawanan. Sedangkan human resource development itu kemudian melihat karyawan ini sebagai salah satu aset perusahaan yang kemudian perlu dikembangkan. Dan kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik dari setiap orang, maka kita perlu mengembangkan setiap orang untuk bisa mencapai kinerja yang optimal. Itu mungkin yang mendasar yang membedakan antara human resource development dan juga human personalia. Bahwa hari ini ada istilah human capital, ya melihat orang itu sebagai sumber daya modalnya perusahaan gitu. Nah, beberapa perusahaan yang memang bisnisnya jasa yang mengandalkan orang sebenarnya human itu adalah capital, bukan hanya money as capital gitu. Tapi misalnya saya kenal salah satu perusahaan SPG terbesar di Indonesia namanya Gelatik. Dia punya SPG itu 6.000 orang. Maka orang-orang yang 6.000 ini sesungguhnya adalah capital bagi perusahaan. Karena itu perusahaan merasa penting sekali untuk mengembangkan setiap orang. Gitu. Karena dihitungnya itu kayak ini uangnya perusahaan ini si karyawan ini ya kalau SPG karena kan mereka yang dibayar gitu. Perusahaan dapat uang justru karena ada orang-orang ini gitu. Nah, kalau dia tidak kembangkan orang-orang ini, maka si SPG-SPG-nya akan berhenti gitu. Mungkin itu ya, Raffi. Mudah-mudahan kejawab ya. Baik, Jadi Pak, terima kasih atas jawabannya. lebih bersifat administratif, sedangkan human resource atau HRD itu lebih melihat orang itu sebagai sumber daya yang perlu dikembangkan justru untuk supaya perusahaannya tambah maju. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya lagi, Pak. Boleh, silakan Heru. Untuk CV, saya pernah dengar kalau HRD itu bakal melihat letter F, Pak. Maksudnya? Jadi CV yang dilihat tuh hanya bagian nama, pengalaman, dan pendidikan. Itu sebenarnya bener gak sih, Pak? Karena saya nggak tahu nih CV saya ini sesuai yang dicari dari HRD, maksudnya sesuai yang format yang HRD biasa baca atau bagaimana gitu, Pak? Atau mungkin bisa dibantu sekalian tinjau CV saya, Pak? Boleh aja, kirim aja. Tempel sini coba, upload. Jadi gini, nggak ada sebenarnya format yang HRD suka, orang HRD-nya macam-macam,
perusahaannya macam-macam. Poin yang utama yang harus teman-teman sampaikan, makanya saya bilang poin yang utama yang harus ada dalam CV teman-teman itu adalah what have you accomplished, bukan hanya what have you done gitu. Saya bekerja melakukan ini, enggak. Yang kamu hasilkan apa? Apa sih yang kamu pernah hasilkan dari pekerjaanmu? Jangan cuma bilang bahwa saya berpengalaman 5 tahun menjadi administrasi. Terus apa? Nggak ada informasi apa-apa di situ. Kecuali misalnya nanti sebagian administrasi bilang apa? Saya bisa menyelesaikan sekian, misalnya untuk administrasi saya bisa menyelesaikan sekian surat menyurat dalam waktu sekian lama gitu. Saya menguasai sistem filing dengan metode ini, metode. Jadi harus ada ceritanya yang menceritakan tentang apa sih yang bisa kita kerjakan atau kita hasilkan dari posisi itu. Jangan cuma cerita posisi. Saya bertanggung jawab terhadap ini. Oh iya. Terus hasilnya apa? Yang orang pengen tahu itu adalah apa yang kamu hasilkan di posisi itu. Karena banyak orang yang bisa bekerja misalnya sebagai administratif dan tidak menghasilkan apa-apa. Gitu. Tadi judulnya mungkin nggak keren gitu, administrasi gudang. Apa kerennya administrasi gudang? Tapi kalau kamu bisa bercerita bahwa saya menguasai sistem keluar masuk barang dengan metode apa, saya memastikan bahwa setiap barang yang keluar itu adalah sesuai gitu. Kemudian memastikan bahwa penempatan barang sesuai dengan coding sistemnya. Nah, itu yang mau dilihat. Jadi nggak usah terlalu khawatir dengan format, tapi khawatirlah dengan apa isinya. Kalau isinya itu tidak memberikan informasi tentang apa yang bisa dan telah kita lakukan, gitu ya, atau hasilkan, maka rugi kita jadinya. Kita nggak bisa ngejual diri kita sendiri. Itu, Khairul. Teman-teman harus berpikir untuk menjual diri teman-teman sendiri. Gitu. Gimana caranya? Izin menambahkan, Pak. Kan di sekarang itu kan sudah banyak platform ya, Pak. Platform untuk job seeker, gitu seperti Jobstreet ataupun LinkedIn. Nah, untuk CV sendiri kan itu saya buat yang seperti saya kirim ke Pak di ini. Itu saya buat sesimpel mungkin. Cuma untuk di job di platformnya itu saya jabarkan untuk kegiatan yang saya lakukan, Pak. Nah, itu sebenarnya perusahaan itu untuk di platform tersebut melihatnya langsung ke CV atau keterangan yang ada di platform tersebut, Pak. Nah, kalau ada platformnya menyediakan memang sudah menyediakan panduan, ikuti saja, gitu. Jadi kalau di LinkedIn misalnya, kalau LinkedIn punya format standar, nah ikuti aja itu diisi, itu membantu sekali. Ini bagus kok, Khairul. Misalnya, cuma pertanyaan saya gini, account manager Indo Cyber berhasil melakukan kerjasama dengan Pak Chung School. Kerjasama apa? Dalam hal apa? Dalam pemasangan ini, Pak, internet. Nah, cerita ini kan nggak ada. Walaupun judulnya internet provider gitu, kamu melakukan kerjasama dengan apa? Sehingga menghasilkan misalnya jaringan Pak Chung School yang bisa mengcover jaringan untuk sekian ratus anak sekolah gitu. Jadi misalnya furniture, sales support, Mitra Sukses Lestari, Mitra Timur Lestari mensukseskan dalam proyek kantor Partai Demokrat itu ngapain? Apa yang dimaksud dengan mensukseskan proyek kantor Partai Demokrat? Kalau ini admin warehouse finishing good,
dapat menyelesaikan selisih stok barang dan sistem yang menggunakan surat jalan secara manual. Itu satu hal, itu bagus tuh. Gitu. Jadi jelas yang ingin kita perlu menceritakan apa yang bisa kita lakukan. Tampilannya bagus kok. Oke, yang lain? Silakan, tadi ada yang ngacung. Mana? Ini Pak, ada pertanyaan dari siapa lagi? Kak Aprilia. Saya Ya, persilakan silakan. kepada Kak Aprilia. Izin bertanya lagi ya Pak. Tadi kan di video sama yang tadi gambar yang dijelaskan Pak Tommy, itu kan Pak Tommy menjelaskan bahwa kinerja atau performance activity karyawan itu bukan sesuatu hal yang utama gitu. Lalu HR sendiri itu yang dilihat poin utamanya itu apanya sih Pak? Yang paling diprioritaskan gitu. Terus sama bukan salah. Justru performance itu yang kita harapkan yang paling bagus. Jadi itu salah satu pekerjaan HR adalah mengukur kinerja. Cuma belum semua perusahaan kemudian punya kemampuan untuk mengukur kinerja dengan baik gitu. Ya, April nanya, yang lanjutnya apa? Sama ini, saya kan sempat mendengar baca-baca juga kalau sekarang itu di dunia kerja itu dicarinya karyawan itu karyawan yang mempunyai pemikiran yang berkembang, growth mindset gitu. Sedangkan sekarang itu kan banyak sekali pemuda ya Pak yang melamar kerja, terus itu saking semangatnya punya pola pikir yang berkembang, akhirnya ketika bekerja di satu bidang itu jangka beberapa bulan itu pindah lagi di bidang lain, di perusahaan lain. Nah, menurut Bapak fenomena kayak gitu tuh bagaimana menurut tanggapan Bapak? Ya tergantung. Kalau saya tergantung di perusahaannya. Jadi gini, beberapa perusahaan misalnya kalau jadi gini, kadang-kadang misalnya gini lah, saya punya teman, contohnya kalian tahu Nielsen nggak? AC Nielsen, perusahaan riset terbesar untuk marketing riset di Indonesia. Saya punya teman salah satu direkturnya Nielsen. Terus dia bilang gini, gua kapok katanya, milih anak-anak pintar-pintar sekarang dari UI lah, ITB lah gitu ya. Kenapa? Bentar-bentar pindah katanya. Terus anak-anak sekarang tuh baperan. Nggak bisa di pressure sedikit terus apa istilahnya bahas sekarang mental health dia tertekan gitu terus nyerah gitu. Nah kalau kalian modelnya begitu kemanapun kalian akan mental aja udah. Jadi akhirnya dia bilang gue nggak perlu yang pinter-pinter lah gitu. Gue perlu orang yang gue ajarin bisa tapi kemudian persistence gitu. Mau belajar dan terus gitu, nggak gampang nyerah, itu yang lebih dihargai. Nah, apakah semua perusahaan begitu? Belum tentu juga. Ya, kadang-kadang kenapa perusahaan gampang meng-hijack gitu ya, membajak karyawan yang lain? Karena mengembangkan karyawan itu rumit. Jadi mendingan dia bayar. Saya punya ponakan alumni ITB, dia mulai karirnya di Bank Mega, Manajemen Development Program, begitu selesai 2 tahun, pindah. Baru kerja setahun, pindah. Gitu. Kenapa? Di hijack, bukannya ini, karena ditawari. Gitu. Dan sekarang dia di Mandiri. Gitu. Kalau dalam konteks itu, kalau kamu di hijack sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau kamu berhenti, nah itu yang agak masalah sih April. Kalau kamu ditawari pekerjaan yang lebih baik, itu nggak apa-apa. Pindah. Gitu. Jadi kenapa pindah-pindah? Ya karena dapat offering, ya offering yang lebih baik ambil dong. Gitu. Tapi kalau dari sisi perusahaan, rugi perusahaan karena mengembangkan karyawan itu susah. Makanya kalau misalnya kalau kami di Freeport, kalau ada karyawan yang di hijack gitu, kita kasih counter offer biasanya. Jadi April dibajak gitu kan, ditawari pekerjaan sini, pasti gajinya lebih baik kan.
Terus kita bilang udah April sini aja tak naikin gajimu sama. Gitu. Bisa begitu. Kecuali orangnya perusahaan sendiri nggak pengen dia, jadi dibiarin aja, udah pergi deh, nggak apa-apa gitu, kita cari yang lain. Gitu. Jadi perusahaan bisa melakukan itu. Kenapa? Ya karena tadi mengembangkan karyawan itu susah, dapat karyawan yang baik dan memeliharanya macam-macam. Freeport kami punya VP masih muda, umur berapa ya Ardin? Di bawah saya deh kayaknya, udah vice president gitu. Pinter orang ITB, dan berapa kali salah satu memaintainnya apa? Oh ya sudah, dari dia masih manajer udah dibajak orang lain terus dipromosikan. Terus istrinya kan di Jakarta, akhirnya dicarikan posisi yang memungkinkan dia bisa kerja dari Jakarta. Apapun bisa dilakukan perusahaan kalau kita adalah talent ya disebutnya. Kita orang yang punya talenta dan perusahaan mau saja memberikan exception gitu. Dipromosikan, ya sudah pindahkan gitu, pindahkan ke Jakarta, kerja dari Jakarta nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Itu kan kalau dalam posisi di mana kita adalah talent. Tapi kalau misalnya kita nggak bagus gitu, terus kalau kita mau pindah, ya udah pindah aja nggak apa-apa kok gitu. Perusahaan akan tetap jalan kok tanpa kamu gitu. Jadi dalam konteks itu teman-teman harus lihat. Jadi kalau pertanyaan apakah baik ya selama kamu pindah karena dapat satu offer yang lebih baik sih nggak apa-apa. Tapi karena resign kenapa saya nggak cocok gini ya kadang-kadang tuh jadi pertanyaan tuh. Gitu. April. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Yang lain? Iyut, Bella, Isda. Ini kita sampai Baik, jam 5 ya? Teman-teman, lagi loh. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan kepada Kak Isda, Kak Iyut. Apakah ada yang ditanyakan? Ardi nggak ada pertanyaan, Di? Tadi pertanyaan saya sudah hampir sama sih Pak. Jawabannya sama Pak April itu sudah terjawab. Baik Bapak, mungkin sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman dan mengingat waktu sudah menunjukkan jam 16.51, saya cukupkan untuk sesi diskusi pada sore hari ini dan terima kasih kepada Bapak Tommy Parnando atas pemaparan materinya. Dan sebelum kita menutup acara hari ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan sesi dokumentasi bersama-sama. Nah, untuk sesi dokumentasi saya serahkan kepada Kak Isda selaku dokumentator pada sesi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ardi atas kesempatannya. Baik teman-teman, kita masuki sesi dokumentasi ya. Buat teman-teman yang mungkin belum mengaktifkan kameranya, bisa segera mengaktifkan kameranya ya. Untuk sesi dokumentasi kali ini dengan dua gaya ya. Yang pertama gaya formal dan yang kedua itu gaya bebas. Baik, untuk yang gaya formal saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, bisa sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya gaya bebas ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Ardi ya. Baik, terima kasih Kak Isda atas sesi dokumentasinya dan dimohon sebelum meninggalkan ruangan, teman-teman dapat mengisi daftar hadir yang telah
dibagikan oleh Kak April melalui kolom chat. Dan juga saya izin bertanya kepada Pak Tommy untuk kesan dan pesan pada kegiatan seri berbagi virtual sharing pada hari ini. Kepada Pak Tommy, saya persilahkan untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Oke, pertama terima kasih buat RBA dan teman-teman yang hadir hari ini. Diskusi yang menyenangkan, mudah-mudahan ini jadi informasi yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua, dan apresiasi sekali buat RBA untuk programnya, sehingga teman-teman mahasiswa yang magang di RBA itu jadi punya wawasan yang lebih praktis tentang apa yang mungkin selama ini diketahui hanya dari secara teoritis gitu. Dan hari ini kita belajar tentang fungsi dan peran HR, bagaimana HR itu dijalankan di dalam perusahaan. Saya kira apa yang dilakukan RBA sudah bagus dan mudah-mudahan bisa terus dikembangkan dan jadi contoh buat organisasi lain yang melakukan program pemagangan seperti RBA. Sukses selalu buat RBA. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesan dan pesan yang telah disampaikan oleh Pak Tommy. Dan untuk sesi diskusi pada sore hari ini saya cukupkan dan mohon maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan di hati. Dan saya Ardi sebagai moderator izin pamit undur diri, dan untuk sesi penutupan pada acara hari ini saya kembalikan kepada Kak Iyut selaku selaku MC untuk menutup acara seri berbagi virtual sharing pada sore hari ini. Kepada Kak Iyut saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Ardi dan Pak Tommy yang sudah membagikan materi yang sangat bermanfaat pada hari ini. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan dalam sesi kali ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Sebelum teman-teman melanjutkan aktivitasnya masing-masing, dimohon untuk memberikan kesan dan pesan untuk kegiatan hari ini melalui link yang sudah dibagikan melalui kolom chat. Baik, sebelum kegiatan sore hari ini ditutup, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian untuk hari ini. Saya mewakili relawan yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan yang terjadi selama sesi diskusi hari ini berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada teman-teman sekalian dan Pak Tommy untuk melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Di lain kesempatan. Sukses ya teman-teman. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Salam buat Bang Willy ya. Iya Pak, siap.